Benar, ini tahunya crispy di luar, di dalamnya soft banget, lembut banget. Dan aku paling suka ini kuahnya. Jadi nggak ngebosenin gitu, nggak cuma rasa kacang doang. Karena ada kuah santannya juga. Jadi dia teksturnya lebih cair, tapi lebih gurih karena dari santannya itu. Kupat tahu ini emang udah terkenal dengan rasanya yang khas banget. Nggak heran kalau Audi tuh makannya lahap banget. Saiful. Iya. Aduh sobat makan, aku dikasih tahu sama Saiful nih, di sini katanya makanan viral Ciamis. Aku udah lapar pisan ini. Ayo kita langsung aja lahap. Sobat makan, main ke Ciamis nggak afdol rasanya kalau nggak cobain menu kuliner satu ini. Namanya Kupat Tahu Oci Mang Heri. Kupat tahu ini udah ada sejak 1950 loh. Jadi dijamin rasanya ya pasti enak banget. Thank you Isma Aci. Serem is scary. Ini kupat tahu Oci Mang Heri. Wah. Uniknya kupat tahu ini karena ada dua jenis bumbu kuah, yaitu bumbu kuah kacang dan bumbu kuah santan. Kira-kira rasanya bakalan seperti apa ya? Rasa kacangnya berasa manis dari kecapnya, tapi manis kecapnya tuh bukan yang bener-bener manis. Rasa kecap, kayaknya ini kecapnya lagi dicampur lagi sama bumbu-bumbu lain ya. Jadi rasa manisnya tuh nggak yang pahteh banget gitu. Dan yang aku suka, ini tuh masih ada chunky-chunky kacangnya. Jadi bukan yang bumbu yang halus banget kayak bumbu pecel gitu, enggak. Dan ini masih kerasa smoky-nya karena masih menggunakan pembakaran tradisional alias tungku. Namanya aja udah kupat tahu, pasti ketupatnya harus dimasak dengan sempurna. Coba kita buktiin deh, apakah enak banget ketupatnya. Aku harus cobain dulu, kalau ketupatnya enak, lembut, biasanya selebihnya pasti mengikuti, rasanya jadi enak gitu. Ini ketupat lembut banget, enak, padat, kenyal. Aku suka tipikal ketupat yang kayak gini nih. Ketupat yang bisa dipakai buat kupat tahu oke, ketupat sayur oke, sate oke. Ini enak banget. Selain ketupatnya, yang memiliki peran penting di sini adalah tahunya. Kira-kira rasa tahunya gimana ya? The moment of truth. Selembut apakah tahunya? Kalau kita lihat di luarannya tuh kecoklatan ya, jadi bukan tahu putih. Kita coba ya. Benar, ini tahunya crispy di luar, di dalamnya soft banget, lembut banget. Dan aku paling suka ini kuahnya. Jadi nggak ngebosenin gitu, nggak cuma rasa kacang doang. Karena ada kuah santannya juga. Jadi dia teksturnya lebih cair, tapi lebih gurih karena dari santannya itu. Kupat tahu ini emang udah terkenal dengan rasanya yang khas banget. Nggak heran kalau Audi tuh makannya lahap banget. Dan kerupuknya ini, kerupuk pinknya ini juga mendukung gitu. Mungkin kalau dikasih kerupuk yang lain rasanya jadi aneh, jadi beda. Teh, kalau Teteh udah sering beli kupat tahu Oci Mang Heri ini? Lumayan sering. Oh lumayan sering, oh, emang udah langganan ya? Dan ini satu porsinya cuma 15.000. Ini termasuk murah, enak banget ya Bu ya Teh ya. Uniknya nih, selain menggunakan dua jenis kuah, warung ini tuh juga menyediakan acar bawang merah sebagai penyedapnya, yang membedakan dari kupat tahu lainnya. Duh, makin penasaran deh. Aku mau makan lagi ini, kali ini pakai acar bawang merahnya dan juga timunnya yang udah dicampur sama sambal. Ketika kita kasih acar bawang merahnya sama timun, rasanya tuh jadi beda. Rasanya jadi lebih segar, lebih fresh, apalagi dari timunnya kan. Aku so far suka banget sama kuahnya, sama ketupatnya apalagi, dan juga tahunya yang super lembut banget ini. Sekarang perutnya udah kenyang, makin penasaran kan kira-kira penilaian Audi gimana ya? Jadi menurut aku, kupat tahu Oci Mang Heri rasanya rating 5.
lagi hits di Purwakarta kayaknya udah gak asing lagi nih sama kedai satu ini. Kali ini sang owner yang juga food content creator di sosmed punya warung es teler dan asinan Kiamboy dengan gebrakan baru. Kalau biasanya buat makan icip es teler yang isinya gitu-gitu aja, di sini malah dipakein kuah pandan yang super creamy dan ada topping ice cream vanilla di atasnya. Wah wah wah, jadi gak sabar sih mau bedah isian es telernya. Cus deh, kita ikutin Caca yuk. Halo kakak, permisi. Ini bener nggak ya yang jual es teler pakai kuah pandan? Betul. Bener ya? Iya, aku mau satu ya kak. Boleh. Oh, pakai ini cupnya? Iya. Jangan kak, aku ada wadah sendiri. Bentar ya kak. Boleh. Kak Dini. Yang bener aja Cak, pesen es teler pakai semangkok gede gitu. Ada-ada aja deh si Caca ini. Es teler kuah pandan. Sekarang aku mau langsung cobain kuahnya. Lihat deh, sekental ini. Karena ini katanya sama sekali nggak pakai air, jadi bener-bener creamy. Aku cobain kuahnya dulu. Sekarang aku mau cobain. Kerasa banget susunya. Terus juga ada hint pandannya. Dan ini untuk orang yang suka manis pasti akan enjoy banget ini. Nah, sekarang aku mau kasih tahu isiannya ada apa aja sih. Ini ada alpukat, terus ada nangka, ada pacar Cina, biji selasih, ada juga jelly, terus yang terakhir ada es krim vanila. Sebelum aku campur, aku mau cobain es krim vanilanya dulu. Es krim vanilanya enak, nggak begitu manis. Aku mau cobain alpukatnya dulu. Alpukatnya enak, legit, nggak gitu manis. Sekarang aku mau cobain jelly sama pacar Cinanya. Kuahnya kental, lembut di mulut, ditambah dengan aroma pandan yang wangi, ketemu sama hint rasa susu yang super creamy. Teksturnya kenyal-kenyal dari pacar Cinanya, terus juga kenyal dari jelly. Terus tadi kan aku makan barengan sama es krim vanilanya juga. Jadi itu menambah rasa, bikin makin rich lagi, bikin makin gong lagi di dalam mulut. Es teler emang pilihan paling cihuy sih buat dijadiin dessert manis, apalagi dengan kuah pandan yang creamy dan rasa es krim vanila yang bikin tenggorokan berasa adem. Jadi ini katanya pelopor es teler creamy yang ada di Purwakarta. Wah, ada satu camilan yang bisa dibilang susah banget nih nyarinya. Ini nih, asinan Kiamboy. Terbuat dari buah plum yang dikeringkan dengan isian kuah asam pedas yang bikin gak berhenti nyeruput deh. Nih asinan Kiamboy. Abis makan yang manis-manis, aku mau makan yang asem-asem. Nih, ini tuh Kiamboy. Kiamboy itu adalah buah plum kering. Ini biasanya nggak usah dibikin asinan pun enak, tinggal diisep-isep aja gitu, dimakan tuh juga enak ini. Nah, di asinan Kiamboy ini isinya ada banyak banget. Pertama ada anggur, ada nanas, ada apel, ada jeruk songkit, ada stroberi, lengkeng. Nah, ini yang bikin pedes-pedes nih, ada cabai rawit, ada mangga. Langsung aja aku aduk-aduk, mau ku makan. Enak banget. Buat sobat makan yang belum tahu, Kiamboy berasal dari buah plum yang dikeringkan dan diawetkan dengan garam dan gula. Isian asinan di sini banyak banget. Ada buah nanas, apel, stroberi, dan juga anggur. Untuk kuahnya sendiri memiliki rasa asam dan pedas dari irisan cabai merah. Langsung aja deh kita icip kuahnya yuk.
Barusan aku makan pakai cabai rawitnya, itu jadi ada sensasi pedes-pedesnya. Jadi nggak ngebosenin, nggak cuman asem doang, nggak cuman manis doang, tapi ada pedesnya juga. Kuahnya udah segar, ditambah sama isian buah, jadi makin seger nggak sih? Ini sih definisi bikin mata tuh langsung melek kalau udah cobain asinan Kiamboy di sini. Ketemu sama lengkeng, manis asemnya jadi kawin gitu. Manis es teler kuah pandan dengan isian jelly yang nggak pelit ditambah kesegaran semangkuk asinan Kiamboy bikin Caca semangat deh ngejalanin hari. Kira-kira apa ya penilaian dari Caca? Sobat makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Karena caranya gampang banget. Tinggal ambil HP kamu, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Ayo dilihat, ada tuh di kanan bawah. Nah, sekarang kamu bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk. Scan QR code-nya sekarang. Setelah aku cobain semuanya, aku udah makan es teler kuah pandan, aku udah makan asinan Kiamboy-nya. Penasaran gak sih penilaian aku terhadap Zaida.id? Jadi menurut aku enaknya